Pas dia mau melangkah lagi, "Mbak, dari mana, Mbak? Dari mana, Mbak?" gitu. "Ya kamu di mana?" digituin kan sama Bu Narno. "Sini, Mbak, di atas sini, Mbak. Sini, Mbak, di atas sini, Mbak." Gitu terus ngulang-ngulang gitu. Waktu dia lihat ke atas, ternyata di antara buah-buah pohon kelapa itu ada kepala. Sambil ngomong, "Sini, Mbak, di atas sini, Mbak. Atas sini, Mbak." Kayak gitu. Itu tiap malam, mamaku itu selalu lihat ada kuntilanak itu melayang miring tuh begini. Kayak gitu, ngeliatin ke dalam ruang kelas itu. Jadi seperti ada banyak kuntilanak dengan wujud yang sama itu. Kayak gitu, lewat-lewat. Malam-malam tuh, tengah malam, lapar, "Bo, bikinin super mie." Dia jalan ke belakang, ternyata di atas kompor itu ada kuntilanak tuh lagi uncang-uncang sambil mainin rambut. Di atas kompor, tungku kompor, lagi kayak gini, mungkin nggak puas ya, tok, ditaruh palanya, terus disisirin. Wah, gila. Tukang baksonya tuh mirip bapak, pakai caping juga, tapi capingnya tuh sampai bawah sini. Kalau bapak kan capingnya agak tinggian, pasti kan ada kepalanya ya. Kata siapa? Nggak ada kepala kan tukang baksonya? Kayak gini, ternyata terpotong sampai sini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya ketika tinggal di rumah dinas di daerah Jawa Tengah. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mbak Rahel. Mbak Rahel, apa kabar Mbak? Baik. Oke. Mbak Rahel, ini tinggal di rumah dinas ini udah berapa tahun Mbak? Sekitar 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Dari tahun berapa tuh Mbak? Dari tahun 80-an sampai awal 2000. 80 sampai 2000. Nah, tadi kan kita di off cam sempat cerita ya kalau tanah ini bermasalah ya. Betul. Boleh ceritain sedikit bermasalahnya ini kenapa nih, Mbak? Setiap kali dibangun pondasi besoknya rata dengan tanah. Rata dengan tanah, tapi tidak posisi terbongkar ya. Bata terus semen kembali seperti semula. Berarti bahannya masih sama pada saat mungkin ditaruh ya? Iya. Seolah-olah tuh kayak tukangnya nggak ngapa-ngapain. Iya. Dan setelah dibangun rumah itu, berhasil dibangun, itu ada kejadian. Setelah rumah itu dibangun, banyak banget kejadian. Bahkan asisten rumah tangga tuh sampai agak gila sih. Sampai gila? Agak gila, karena dia stres. Stres dia sampai jambak-jambak rambutnya. Terus bilang, ini rumah setan, kayak gitu. Ada yang cuma 1 hari doang kerja di situ. Berarti asisten rumah tangga dari Mbak Rahel sempat ganti-ganti ya Mbak? Iya, banyak banget. Sampai kita sendiri udah nggak kenal orangnya siapa. 1 hari pernah ada, malam doang gitu, besoknya minta pulang. Wah, jadi belum sempat kenal, udah pergi orangnya. Dan kejadian di rumah dinas Mbak Rahel ini nggak cuma Mbak Rahel yang ngalamin? Iya, sebenarnya iya. Hampir semua orang tuh ngalamin, cuman mungkin mereka satu sisi menutupi ya, supaya nggak nambah takut. Karena kan kita nggak bisa kemana-mana lagi. Iya. Penasaran nih. Dan buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Dan kalian siapin voice note yang akan mau dibawakan ceritanya di Lentera Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Rahel, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Rumah dinas ini rumah yang mau tidak mau harus keluargaku tempatin sih. Karena memang dari pemerintah menempatkan papaku untuk kerja di sana. Dan rumah itu harus
ditempatin, nggak bisa ganti rumah atau pindah rumah, itu nggak bisa. Dari awal rumah itu mau dibangun itu sudah bermasalah sebenarnya. Jadi kami itu kan dari Palembang, papa PNS yang kerjanya di rumah sakit. Dari pemerintah menugaskan papa di satu kota di Jawa Tengah. Yang heran adalah di sepanjang jalan itu hanya ada bangunan rumah sakit dan 2 rumah. Yang lainnya tanah, sawah, nggak ada apapun di situ. Oke. Gitu. Sewaktu papaku datang itu di awal tahun 80-an. Papaku sendirian ke sana dan terkejut karena waktu ditunjuk mana rumah saya di sana, Pak. Itu hanya tanah, nggak ada apa-apa. Terus papaku bilang, lah kok tanah? Iya Pak, kita lagi mau ngebangun, kata tukangnya gitu. Untuk sementara Bapak nempatin salah satu ruang kelas yang ada di rumah sakit. Jadi memang di rumah sakit itu pasti ada kelas-kelasnya kan. Itu khusus untuk akademi keperawatan sama akademi kebidanan. Akhirnya udah papaku kontak ke mamaku, bilang, udah kamu di situ dulu, jangan kesini karena rumahnya belum jadi. Akhirnya udah papaku nunggu. Sewaktu dia turun ke lokasi masih jadi tanah. Ditanya, ini kapan mau dibangun? Fondasi aja belum ada. Maaf Pak, tunggu dulu ya Pak. Memang kita ada sedikit masalah. Masalahnya apa? Ya masalah yang berkaitan dengan bangunan mungkin Bapak tidak mengerti karena Bapak kan dokter. Itu baru pertama ya, jadi belum dibongkar. Kenapa? Akhirnya udah, papaku bilang sama mamaku, udah kamu kesini dulu aja. Ditargetkan 3 bulan lagi rumah itu selesai. Kalau dari tukangnya, kamu kesini dulu aja deh. Sekalian kamu adaptasi dengan Jawa. Karena kan kita dari Palembang kan. Akhirnya udah, mamaku ngeboyong saudara-saudaraku ke kota ini. Sewaktu rumah ini belum jadi, bokap di mana nih tinggal? Di itu salah satu kelas yang ada di rumah sakit. Oh iya. Akhirnya mamaku datang kan, bawa anak-anaknya. Udah kita tinggal di sini aja dulu di ruang kelas. Kan yang kita tahu kan kalau ruang kelas tuh kan pasti ada kaca-kaca gitu kan di temboknya. Itu tiap malam mamaku itu selalu lihat ada kuntilanak. Itu melayang miring tuh sambil gini. Kayak gitu, ngeliatin ke dalam ruang kelas itu. Matanya langsung ngeliat ke mamaku. Dan mamaku sampai, apa ini? Itu nggak cuma sekali. Di satu malam itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali. Dan melayangnya tuh nggak gini terus gini tuh nggak. Gini, lagi. Jadi kayak di rewind play, kayak gitu. Nggak bolak-balik ya? Nggak bolak-balik. Jadi seperti ada banyak kuntilanak dengan wujud yang sama itu. Kayak gitu, lewat-lewat. Selain itu juga kacanya itu kan samping-sampingnya ada kaca nako. Kaca nako tuh suka kebuka tutup sendiri. Padahal di tes mamaku tuh berat, mungkin agak seret ya tuasnya. Sampai akhirnya mamaku bilang, aku nggak betah tinggal di sini. Udah aku pulang dulu aja deh. Sampai rumah itu jadi kamu kabarin aku. Akhirnya udah pasrah kan papaku. Ya udahlah kamu pulang dulu aja gitu. Oh, mama sempet pulang lagi ke Palembang? Iya, sempet pulang lagi ke Palembang. Nah, disinilah baru ketahuan. Papaku bilang kan, nemuin si tukang bangunan itu, mandornya. Bilang, Pak, sebenarnya ada masalah apa, Pak? Kalau masalah ini, berapa deh uang pribadi saya? Kata dia gitu. Yang penting rumah saya cepat jadi. Maaf, Pak, kita bongkar aja ya. Setiap hari kita ngebangun pondasi. Sampai tengah malam. Dan kami semua tidur di sini. Tapi begitu kami tidur, besok paginya, pondasi rata dengan tanah. Seolah-olah itu nggak ada sisa pekerjaannya. Bukan rata dihancurin nggak? Bata tersusun kembali. Pasir utuh kembali. Jadi seperti mereka nggak melakukan apapun di situ. Tersusun kembalinya maksudnya tuh dari? Iya. Bahan mentah lagi? Gitu? Iya. Bahan mentah dengan posisi yang sama dengan sebelumnya. Jadi seperti mereka tuh kayak nggak melakukan apa-apa gitu loh. Papaku terus bilang kayak gini. Solusinya apa? Sudah, saya nyerah deh. Yang penting saya cepet punya rumah, keluarga saya datang ke sini. Apa aja? Akhirnya si mandor bilang, Pak, saya ada kenalan Pak, orang pintar. Kalau Bapak ngizinin, orang pintarnya nanti suruh negosiasi dengan penunggu di sini. Ya udah, nggak apa-apa, terserah. Akhirnya setelah negosiasi, intinya makhluk-makhluk yang ada di sana itu minta syarat. Syaratnya hanya simpel sih, tanam 1 pohon mangga di depan rumah, 3 pohon jambu air berbaris di sebelah utara, sama 2 pohon pisang di bagian belakang rumah. Itu aja syaratnya.
Akhirnya ya udah beli bibit gitu kan. Yang heran gini, beli bibit tanam siang, besoknya sudah tumbuh tunas. Mulai bangun cepet, bangunnya tuh udah kayak itu tukang itu kayak nggak nyangka gitu, maksudnya itu bisa cepet banget, kayak kerja tenaganya tuh tenaga super banget gitu loh, cepet langsung jadi. Akhirnya jadilah rumah itu. Keluarga gue dipanggil. Begitu rumah itu jadi, kami pikir sudah selesai, kita akan hidup nyaman, semuanya normal. Ternyata enggak. Disitulah aku pertama kali melihat yang namanya makhluk gaib. Itu mungkin aku usia 7 atau 6 tahun gitu, aku lupa. Aku tidur di kamar berdua sama kakakku. Di kasur itu aku tidur di deket tembok. Jadi kalau misalnya aku menghadap ke tembok kan pasti ada bayangan kan, karena kan lampu ada di belakangku. Suatu ketika aku tidur, aku lihat bayanganku kok aneh. Jadi kayak ada kuciran di sini lah. Terus aku tuh gini, aku nggak ada apapun di sini. Terus aku mulai sadar, loh, kok bayanganku beda? Bayangannya nggak ngikutin tanganku. Iya, nggak ngikutin tanganku. Terus akhirnya aku gini kan, aku gini terus aku tuh duduk kayak gini. Itu bayangan baru ngikutin aku berapa detik kemudian. Jadi aku sempat gini dulu, aku ngelihat gitu, baru dia. Dan bentuknya itu sama seperti pocong. Walaupun saat itu aku belum tahu kalau itu pocong. Serius, itu ada buletan gini, terus dia begini. Jadi begini kan. Ini ada ininya, caranya. Iya. Hitam warnanya. Tiba-tiba aku tuh nggak tahu kenapa ya, kayak terbesit di pikiran, ini apa gitu. Terus bayangan itu kayak bicara sama aku, tapi melalui pikiran. Gak apa-apa, tambah kamu besar kamu makin lihat yang aneh-aneh. Aku belum seberapa, tadi gitu. Terus tiba-tiba dia berdiri, langsung dia masuk ke sela-sela antara atap dengan tembok ini loh, di sela-selanya itu, di sudutnya. Masuk itu, set kayak gitu. Terus aku nggak lihat ada bayangan apapun di tembok itu. Jadi aku nggak ada bayangannya di situ. Sampai aku gini-gini tuh nggak ada bayangannya. Karena mungkin masih kecil ya, nggak ambil pusing, udah aku tidur. Nah setelah aku cerita-cerita ke ART, bentuknya kayak gini, mbok gitu. Itu yang namanya pocong. Iya, aku kok merinding katanya kayak gitu. Setelah aku ngelihat yang pocong itu, aku ketemu lagi wujud aslinya dari si pocong itu. Aku yakin pocong itu. Waktu itu orang tuaku nggak ada di rumah, kakak-kakakku sekolah, karena aku masih kecil ya, antara TK kalau nggak salah, TK atau kelas 1 SD, itu kan pasti kan pulangnya cepet ya. Di rumahku tuh kan ada lorong. Di lorong itu ada kamar mandi, sebelahnya kamar cuci pakaian. Aku duduk di ujung lorong sini. Si mbok itu lagi nyuci pakaian. Dia nunduk. Jadi aku bisa lihat si mbok itu punggungnya itu lagi nunduk, tapi dari samping. Aku lihat gitu kan. Udah aku main lagi, aku lihat masih nyuci. Kalau nyuci pakai manual itu kan ada bunyi srek gitu kan. Tiba-tiba kok diem, hening. Waktu aku lihat gini, si mbokku tuh udah kaku. Begini, kaku. Di belakangnya itu ada pocong yang begini. Gitu. Pocong tuh begini. Nah, terus aku ngeliatin, hah? Itu apaan? Gitu kan. Tiba-tiba gini. Kayak gitu. Noleh ke aku gitu. Kayak gitu kan. Aku langsung teriak kayak gitu. Tiba-tiba aku tuh kan awalnya mama gitu kan. Tiba-tiba badanku ada yang ngangkat. Aku pikir tuh apa? Waktu aku buka, si mbok itu yang ngangkat aku. Si mbok ngangkat aku terus lari keluar kan. Kebenaran mamaku tuh pulang. Terus lari keluar. Lah kenapa? Kok ada dibawa-bawa gitu, digendong-gendong. Bu, ada setan bilang gitu kata si mbok. Hah, setan apaan? Ada setan, Bu, ada setan. Nah, orang Nasrani itu rata-rata sebagian besar dia nggak percaya hal-hal seperti itu. Walaupun sudah lihat tuh mereka tetap skeptis gitu. Terus mamaku bilang, nggak mungkin, itu tuh nggak mungkin, nggak ada setan di sini, nggak ada, bilang gitu kan. Akhirnya udah dicek ke belakang, mana nggak ada. Tapi mamaku, si mbok ngelihat, aku lihat. Jadi mamaku tuh gini-gini tuh ada pocongnya di sini. Mana? Nggak lihat. Pocongnya di depan. Pocongnya di depannya. Pocongnya tuh di depan mamaku. Jadi mamaku tuh gini, mana nggak ada.
Gak ada tuh, mana gak ada. Iya Bu, tadi tuh ada di sini, kata si Bu gitu. Aku cuma nunjuk, cuman gitu aku, itu mana gak ada. Si pocongnya tuh cuman gitu doang ke aku. Mukanya, ini yang aku heran, baru kali ini aku lihat pocong tuh full wajahnya. Karena setelah itu aku cuma lihat wajahnya tuh cuma segini. Yang ini aku lihat full wajahnya. Wajahnya itu mulus banget, cuman memang pucat. Matanya itu bagian putihnya kayak mata sakit tuh, mata merah. Yang ada urat-uratnya itu. Cuman gini, yang aku masih ingat, matanya itu kayak apa ya? Kayak foto kalau kontrasnya digedein gitu loh. Jadi seolah-olah kayak ngelihat matanya doang gitu yang nonjol. Itu yang aku ingat. Sebenarnya mukanya tuh nggak nakutin sebenarnya, tapi senyumnya memang lebar. Senyumnya memang lebar gitu. Sosoknya cewek atau cowok? Sepertinya sih laki-laki ya, kalau dari tekstur mukanya. Itu udah selesai sampai di situ, jadi udahlah dianggap angin lalu gitu. Kayaknya sih daerah itu memang bermasalah sih, karena aku nggak ngalamin cuman di rumah itu aja. Aku juga pernah ngalamin kejadian di luar rumahku, tapi masih di daerah yang sama. Di sekitarnya ya? Nah, pada saat itu kan memang udah mulai agak rame ya, udah mulai ada beberapa rumah lah yang dibangun di situ. Mama sama papaku itu kan sering banget mereka pergi, ada urusan lah di luar kota. Biasanya kalau misalnya orang tuaku keluar kota itu kami dititipin sama anak akper, akademi keperawatan. Dipanggil lah gitu kan murid papaku tuh, udah kamu jagain anak saya ya gitu, nanti saya kasih komisi lah gitu buat jagain. Datanglah 2 anak akper ini, udah ngajakin main gitu, sampai jam 9 kok belum pulang, sampai jam setengah 10, karena kita lari-lari, bercanda-bercanda, lapar kan. Kakakku bilang kayak gini, Dek kamu ini deh, denger-denger kalau ada tukang bakso lewat. Aku bilang sama kakakku, lah biasanya malam-malam gak ada tukang bakso lewat. Ada, udah kamu tungguin aja di sana di luar, kadang-kadang diliatin ya gitu. Udahlah kami kumpul semua kan di ruang tengah gitu. Kadang-kadang aku ngeliatin keluar, nggak ada. Udah aku masuk lagi. Dan aku keluar lagi, nggak ada, masuk lagi. Nah, sampai pada suatu ketika waktu aku keluar, aku mulai dengar nih suara ting 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 kayak gitu. Jam 10 malam tuh? Masih ada tukang bakso? Wah gila. Terus seneng kan aku kan? Wih tungguin di pagar gitu kan, aku nungguin gitu. Udah ada nih gerobak bakso lewat. Biasa kalau di sana tukang bakso tuh kalau nggak pakai topi ya pakai caping. Udah kan, aku lihat kan tukang bakso gitu. Wah bener nih tukang bakso, tapi bukan yang langganan memang. Karena tukang bakso langganan itu gerobaknya warna biru, ini warna putih. Terus aku langsung manggil, Pak gitu, sini Pak mau beli gitu kan. Udah dia belok ke rumah, depan gerbang gitu. Aku liatin gitu kan, Bapak kok aneh, capingnya apa kegedean atau gimana ya? Masa caping ujungnya sampai sini? Iya, capingnya tuh ujungnya tuh sampai sini gitu. Aku pikir apa kegedean ya gitu kan, masa caping gede banget gitu kan sampai sini gitu. Biasa caping kan kalau dipakai kan paling sampai sini kan. Ini sampai sini gitu. Udah aku liatin gitu, karena aku masih pendek gitu kan, aku ngeliatinnya dari sini kan tinggal ngeliat gini aja kan. Ngeliat mukanya sih gitu kan. Dah, terus si bapaknya tuh mulai nata-nata mangkok gitu kan, biasa kan. Pak baksonya 8 ya gitu. Dia diam aja, ngebelakangin aku. Jadi dia bikin baksonya tuh munggungin aku gitu kan. 8 ya Pak gitu. Dia diem, gak ada reaksi. Nah biasa anak kecil kan mulutnya kan kadang suka gak bisa dikontrol kan. Aku cerita macem-macem lah, inilah itulah, sampai akhirnya aku bilang, Pak capingnya kegedean ya Pak gitu. Kok sampai pundak Pak, hahaha gitu. Aku ketawain kan. Terus dia cuma diem gitu. Pak udah lama jualan di sini Pak. Diem aja gak ada reaksi apapun. Sampai akhirnya udah jadi. Biasa kan dua mangkok dulu kan, kasih gitu kan. Cuma dia nggak pakai nampan, jadi mangkoknya doang tuh diginiin ke aku gitu. Udah ya Pak gitu. Terus dia cuman gini, nggak ada reaksi, cuman nyodorin mangkoknya tuh dihentak gitu loh. Seolah-olah ini ambil gitu. Udah kan, galak banget sih. Udah aku ambil kan gitu. Aku bilang, Pak mau lihat mukanya dong, masa nggak kelihatan mukanya gitu. Terus abis dia ngasih itu kan, dia posisinya diem di aku, liatin aku. Terus dia buka capingnya. Disitulah aku kaget. Ternyata hanya sampai segini. Kepalanya nggak ada. Jadi make sense itu caping pendek,
karena cuman nyangkol sampai ujung sini doang Pak lehernya. Makanya capingnya sampai pundak ya? Sampai pundak. Itu mangkok bakso langsung aku lempar begini, aku lari kan masuk ke dalam. Aku teriak-teriak kan. Ada setan, setan gitu. Apa. Pada kaget semua. Kakakku yang nomor 2, itu kan orangnya kan bisa dibilang pemberani lah. Cuman dia agak temperamen sih. Terus dia bilang kayak gini, alah caper, bilang kayak gitu. Mana ada setan. Kata mama tuh setan tuh nggak ada, bilang gitu kan. Beneran tukang baksonya tuh setan, nggak ada kepalanya. Alah, caper aja. Anak akpernya bilang kayak gini, coba lihat. Nggak usah, kata kakak begitu. Paling dia nih caper. Sana, mana, gitu kan. Udah aku diseret keluar gitu. Udah nggak ada, gerobak bakso nggak ada, mangkok bakso yang aku lempar nggak ada. Bener-bener nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, bersih. Terus kakakku bilang kayak gini, itu kan kamu kan caper aja. Mimpi kali kamu ngelamun, apalah gitu kan. Beneran sumpah demi Tuhan, demi apapun udah Kak. Aku tuh nggak bohong, itu tadi beneran ada. Awas ya kalau bohong ya gitu. Mungkin tukang baksonya ke belakang dulu gitu kan, di gang itu kan di belakang juga ada rumah kan. Mungkin ke belakang gitu. Sampai kita tengokin, nggak ada. Kamu tuh yang caper, bilang gitu. Di tengah perdebatan kita ada bunyi lagi, ting 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 ting, bakso kayak gitu. Terus aku bilang ini, itu mungkin tukang baksonya, bilang kayak gitu. Awas kalau bohong ya, kakakku bilang gitu kan. Keluarlah gerobaknya. Aku agak kecewa jujur, karena gerobaknya warnanya beda, nggak warna putih, ini warna kuning. Tapi yang jual masih pakai caping. Cuman capingnya nggak sampai pundak, tinggian dikit posisinya. Aku mikir, yang ini berarti bukan setan nih, soalnya kan capingnya tinggi. Aku kan mikir kayak gitu kan, simpelnya. Udah abis tuh aku diomelin kakakku gitu kan, sambil manggil tukang bakso tuh aku sambil diomel-omelin gitu. Terus si tukang baksonya senyum gitu, kelihatan senyum gitu kan, gitu. Kan caping kan biasa kan nutupin sampai sini kan, senyum gitu. Kenapa sih kok pada bertengkar? Ini Pak bohong nih, katanya ada tukang bakso nggak ada kepalanya. Terus tukang baksonya itu ketawa, hahaha. Ya gitu ya, berapa nih baksonya? 8 Pak, udah bikin gitu kan. Masih juga kakakku tuh ngomel, kayak ngelampiasin gitu loh. Amarahnya dia asik main, adiknya malah nakut-nakutin kan. Terus udah jadi semuanya gitu. Iya Pak gitu. Tukang baksonya tuh mirip Bapak, pakai caping juga. Tapi capingnya tuh sampai bawah sini. Kalau Bapak kan capingnya agak tinggian, pasti kan ada kepalanya ya. Kata siapa? Kata tukang baksonya. Maksudnya Pak, nggak ada kepala kan tukang baksonya? Kayak gini, ternyata terpotong sampai sini. Terpotong literally sampai sini. Hidungnya nggak ada, sebatas ini, hilang lang. Teriak kita berdua, langsung kabur ke dalam rumah. Itu di luar ruangan. Tapi tukang baksonya ketawa tuh kayak ngegema gitu loh. Kayak ngikutin kita tuh. Kayak gitu. Iya Mbak, merinding Mbak. Gokil. Serius. Itu aku sama kakakku yang ngalamin itu. Akhirnya kita kunci pintu. Udah gak usah nunggu tukang bakso. Kenapa? Gak apa-apa. Kakakku sampai kayak gitu, sampai gemeteran badannya, sampai begini-begini. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Udah. Kalau nggak ada tukang makanan lewat sini lah, udah. Itu sekali doang seumur hidup. Abis itu kita nggak ada tukang bakso lagi, nggak ada beli bakso tengah malam, udah nggak ada. Yang 2 akper ini nggak ngecek ke depan ya? Nggak berani. Gokil banget aja. Aku yang masih terngiang-ngiang itu suara ketawanya gitu loh yang jadi kayak kayak gitu loh. Cuman kayak menggema, kayak memenuhi telinga gitu. Jadi kayak di belakang gitu, kayak di belakang kita gitu. Setengahnya itu ada darah ya sih atau hitam aja gitu? Kalau kakakku yang lebih tinggi lihat itu daging doang. Daging. Di lingkaran sini tuh kayak beneran orang dipotong. Sininya itu loh. Sebenarnya banyak sih kejadian di situ tuh. Cuman yang ngalamin nggak cuman keluargaku. Jadi dulu tuh kami punya guru les, namanya Bu Narno. Bu Narno ini dia kan Katolik. Di depan rumah itu kan ada, depan agak samping ya, itu ada pohon kelapa tua. Yang herannya buah kelapanya itu walaupun sudah tua dia nggak pernah jatuh. Jadi selalu nempel di atas. Dan
tidak bisa ditebang. Untuk kelapanya sendiri numbuh gak? Maksudnya tuh ada lagi? Nggak ada, itulah. Itu aja? Itu aja. Suatu malam si Bu Narno ini dia kan pulang dari misa Rabu Abu namanya. Nah biasanya misa Rabu Abu ini kan jam 9 selesai, otomatis dia kalau jalan kaki dari gereja itu kan ya sekitar jam 9:04 lah nyampe di rumahku. Rumahnya itu agak ke sana, jadi ngelewatin si pohon kelapa ini. Waktu dia lewat, nah tiba-tiba tuh ada suara. Yang heran tuh gini, saat itu kondisinya sepi, nggak ada tukang becak mangkal, nggak ada orang lewat, sepi banget. Nah si Bu Narno ini waktu lewat, hampir ngelewatin pohon kelapa, ada yang nanya gini, Mbak, dari mana Mbak? Dah dia cerita semua kan, nggak ada orang. Siapa ya? Gitu. Diem. Ngajar, gitu kan. Lewat lagi kan, jalan lagi. Mbak, dari mana Mbak? Mbak, dari mana Mbak? Kayak gitu. Siapa? Digituin kan. Keluar. Kurang ajar. Karena suaranya suara anak kecil, jadi dia ngerasa dipermainkan gitu loh. Maksudnya aku nih orang tua, kok ada anak kecil, kurang ajar banget. Keluar, jangan sembunyi. Nah, kurang ajar, bilang gitu. Pas dia mau melangkah lagi, Mbak, dari mana Mbak? Dari mana Mbak? Gitu. Ya kamu di mana? Digituin kan sama Bu Narno. Sini Mbak, di atas sini Mbak, sini Mbak, di atas sini Mbak. Gitu, terus ngulang-ngulang gitu. Waktu dia lihat ke atas, ternyata di antara buah-buah pohon kelapa itu ada kepala. Sambil ngomong, sini Mbak, di atas sini Mbak, atas sini Mbak. Iiii. Kayak gitu. Fuck. Langsung Bu Narno tuh lari, ya ampun. Akhirnya besoknya setelah Bu Narno, besoknya itu kan ada jadwal les di rumah kan. Ya dia cerita gitu, itu loh pohon kelapa depan rumah. Itu terus kakakku bilang, Bu, ibu kan guru, kok ibu cerita kayak gitu ke kita gitu. Iya maaf ya, soalnya saya nggak tahan kalau dipendem sendiri katanya gitu. Kalian hati-hati ya kalau lewat depan pohon mangga gitu. Pohon kelapa, sorry. Itu kepala aja. Iya, kepala. Ternyata itu nggak cuman Bu Narno, karena kan kita jadi di situ tuh SD, SMP, SMA itu kan deket-deketan sama rumah kan. Kalau misalnya kita ke sekolah itu, otomatis yang ada di kelas itu ya tetangga-tetangga kita semua gitu. Jadi aku sering banget denger misalnya malam-malam ngelihat papa mamaku lagi di teras, diem, tapi posisi lampu rumah mati semua. Diem aja kayak sambil ngeteh gitu. Diem gitu kan, duduk sebelahan. Terlewat tuh, permisi dok, permisi bu, gitu kan. Papaku kan panggilnya dokter di situ. Permisi dok, permisi bu, cuman tuh. Terus besoknya cerita, semalam bapakmu kok diem aja. Lah, di rumah nggak ada orang. Serius, di rumah nggak ada orang, bilang gitu. Pernah juga ART di rumah, dia itu disuruh papaku bikin, dulu kan super mie ya, malam-malam tuh, tengah malam, lapar, Mbok bikinin super mie. Dia jalan ke belakang, ternyata di atas kompor itu ada kuntilanak tuh lagi uncang-uncang sambil mainin rambut gini. Di atas kompor, tungku kompor. Gitu, uncang-uncang kayak gitu. Terus ngeliatin kan, itu apa? Lagi kayak gini, mungkin nggak puas ya. Kok ditaruh palanya, terus disisirin. Wah, gila. ART-ku sampai gila loh itu. Sampai stres, sampai setan. Sampai kayak gitu. Rumah ini setan. Sampai kayak gitu, sampai gila. Mungkin karena shock ya. Kadang tuh dia lihat, itu setan. Terbang. Itu kayak gitu. Wah, itu rumah bermasalah deh, serius. Ini ART pada akhirnya pulang kampung atau masih di? Pasti pulang kampung, nggak ada yang betah. Nggak ada yang betah. 2 bulan aja udah top. Oh berarti itu udah beda tuh ART-nya sama yang dulu? Beda. Pocong itu? Beda. Wah. Ya, pernah ada yang cuman sehari, besok minta pulang. Pernah juga, ini rada aneh sih sebenarnya. Serem enggak menurut aku, tapi aneh aja. Kamarku itu kan posisi kasur, ini pintu, ini jendela, terus ini kan di tembok sini kan ada cermin gede. Otomatis kan dari cermin ini kan bisa terefleksi ke kasur kan. Temennya kakakku ini, Mbak Ari namanya. Mbak Ari itu bilang, Dek, aku pinjem bantal sama selimut ya. Katanya di kamarmu ada 2 gitu. Ambil aja Mbak. Pas dia mau buka pintu itu kayak ada yang nahan dari dalam. Sampai dia pakai sininya, diginiin gitu.
Pas sudah berhasil kebuka sedikit, aku lihat karena posisi aku ada di luar kan, di luar kamar, aku ngeliatin gitu. Kenapa sih kok susah banget? Pas dia gini, langsung dia teriak, "Astagfirullahaladzim," langsung dia bilang kayak gitu. "Ah, kenapa Mbak? Kenapa?" Aku bilang gitu kan. Dek, aku lihat kamu di kamar, terus kamu siapa gitu. Nah ini aku bilang kayak gitu. "Enggak, aku bingung," kata dia, "aku bingung. Itu kamu di kamar, kamu ada di sini," kata dia. "Apaan sih?" Aku bilang gitu kan. "Oh, buka barang, ya buka barang," aku bilang gitu kan. Akhirnya udah kita berdua nih. Dia posisinya kan di belakangku kan, tapi masih bisa lihat karena aku kan begini kan. Aku giniin bener susah gitu. Sampai aku dorong kayak gini, otomatis waktu aku buka pintu aku ngeliat tuh kaca pertama kali. Nah di kaca itu refleksinya ada aku dengan pakaian yang sama. Dia duduk menghadap ke kaca, dari kaca itu dia ngeliat ke aku. Duduknya tuh begini. Sorry ya. Pas aku mau dorong gini kan, dia begini. Kayak gitu, arah pintu. Akhirnya aku dorong berdua sama si Mbak Ari, hilang gak ada apa-apa. Dan hari itu aku gak berani tidur di kamar itu. Akhirnya kita udah keruntelan bertiga di kamar kakakku. Udah aku gak mau, aku gak mau tidur di situ. Tidur sana Gi, tidur sana. Enggak, kalau mau kamu aja Kak, tidur sana sendiri, aku gak mau, aku bilang. Gokil rumah dinas ini nih. Iya. Cuman gini, lambat laun kalau biasanya orang kan ngomong sosok itu kan seringnya kan transparan kan. Yang ini aku tuh lihat dia tuh solid banget. Kayak aku ngelihat Mas Jamal. Aku waktu itu udah gede nih, udah dewasa. Pulang kuliah, biasa weekend aku kan pulang ke rumah. Di rumah itu aku lihat ada mamaku. Yang heran tuh gini, mamaku itu nyambut aku dengan senyum, tapi dia itu selalu begini tangannya dan loncat. Hah? Loncat. Loncatnya ini gimana? Loncat. "Udah pulang ya nak?" Masuk. Dah, terus dia kaku gitu jalan. Ini orang kenapa sih? Nyokap kenapa sih gitu kan? Terus aku tanya gitu. Sambil aku di belakangnya gitu, lihat punggungnya mama gini. Kayak gitu. "Ma, papa mana? Yang lain kemana?" Dia gini. "Belum pulang. Ke depan." Lagi loncat kayak gitu. "Ih, kenapa sih?" Gitu kan. "Hah? Kenapa ya?" Gitu kan. Udah kan aku biasa aja gitu. Terus aku ngerasain rumah itu kayak bukan rumahku pada saat itu. Cuman gak kepikiran aku buat cari tahu kemana saudaraku, cari tahu papaku di mana. At least telepon, enggak. Kayak apa ya? Kayak jadi bego gitu. Kayak jadi bego, kayak menganggap hal itu biasa. Walaupun agak aneh tapi ya sudahlah gitu. Aku yang herannya di situ. Terus udah kan, mamaku ke ruang tengah. Terus aku ngikutin kan di ruang tengah. Di sofa itu kan ada sebutannya tuh kursinya papa, kursinya mama. Karena mereka selalu duduk di situ. Cuman ini mamaku, dia nggak duduk di situ. Dia duduk di sofa yang agak panjang. Kayak gini nih. Terus dia duduk di tengah. Loncat kecil gitu. Di gini, terus dia duduk. Kayak gitu. Yang heran tuh selalu begini. Gigi rasanya nggak kering gitu. Gini terus. Kayak ada yang ketarik gitu loh di sini. Kayak kaku gitu. Aku kan duduk di sebelah mama gitu. Aku liatin. Dah, terus udah kan. Beres-beres gitu kan. Beres-beres tuh di ruang tengah biasa kan sambil ngobrol-ngobrol. "Ma, ini Ma." Dia cuman. Tuh. Sampai aku giniin. Mah, ini loh bukunya harganya sekian, pakai uangku dulu, nanti diganti ya Ma. Cuman. Kaku banget. Sumpah. Sampai aku giniin. "Ma, ih aneh." Aku bilang gitu kan. "Ma, aku kamar dulu ya." Kayak gitu kan. Udah, terus aku masuk kamar kan. Beres-beres. Saat aku mandi aku gak ngerasa ada air yang ngeguyur badanku. Ini yang aneh banget, mind blowing. Nggak ada air yang ngeguyur badanku. Aku pakai sabun kayak nggak pakai sabun. Jadi kayak hampa gitu. Yang aku rasain udara itu kayak neken aku gitu loh. Jadi kayak kita nyelam di air. Rasanya kayak gitu. Kuping juga penger gitu kan. Sampai akhirnya aku selesai. Terus aku masuk kamar kan. Aku masuk kamar gitu. Terus aku tutup pintu. Tiduran. Tahu-tahu pas sorenya aku buka mata. Terus aku keluar kamar kan. Aku nggak lihat ada siapapun di situ. Oh, kemana sih orang gitu. Aku panggil mama gitu. Nggak ada orang gitu kan. Aneh kan.
Terus aku jalan nih ke kamarnya mamaku. Itu yang aku lihat, mamaku tidur posisi terlentang tuh begini. Masih nyengir. Natap ke langit-langit. Masih nyengir. Iya. Aku pikir apa coba mamaku kesurupan. Ma, masih gini. Terus akhirnya, Ma. Ini dia pelan-pelan gini. Iya, kayak gitu. Ma, udah masak belum? Udah. Ayo. Tuh. Kenapa sih mama? Udah kan, terus aku kan jalan kan. Aku jalan itu, ini yang aku mulai sadar. Aku jalan, di sampingku ini kan ada kaca. Aku ngelihat dari ekor mata. Itu mamaku dari tidur. Dia kaku langsung berdiri. Blek, kayak gitu. Berdiri, literally berdiri. Di sini, ini kakinya langsung begini. Terus turun ke lantai. Tek, tek, tek. Ngikutin aku. Aku bilang, oh Tuhan, ini gak bener. Aku bilang kayak gitu. Ini gak bener. Udah kan, terus aku doa kan. Doa Bapak kami apa segala macem. Aku gak nolak lagi bilang. Aku bilang, Ma, aku mau ke warung sebentar ya. Aku bilang kayak gitu. Langsung aku gak nunggu dia reaksi apa. Tapi yang aku rasain dia nempel di belakangku. Terus aku langsung lari ke ruang tamu. Aku buka pintu. Itu posisi aku gak noleh gini. Enggak. Aku buka pintu langsung aku lari keluar. Terus aku noleh lagi ke belakang karena rumahku. Itu posisi pintunya masih tertutup rapat. Gak ada. Mamaku gak ada di situ. Akhirnya udah. Untungnya handphone itu aku kantongin. Aku langsung buka. Aku langsung telepon ke mamaku kan. Aku bilang, Mama di mana, Ma? Kamu nggak lihat? Itu ada catatan di kulkas Mama tempelin. Apaan? Aku bilang kayak gitu. Ya Mama kan nginep di rumah saudara, kata dia. Hah? Sama siapa? Sama Papa. Nah terus kakak-kakak semua kemana? Ya kan Mama udah bilang, kamu tuh minggu ini jangan pulang dulu. Karena kamu bakalan sendiri kalau kamu pulang. Aku akhirnya ke tetangga sebelah, pinjem duit, aku balik lagi ke kampus. Pada saat itu nggak ditelepon dulu sama mama ya? Enggak. Somehow, mamaku nggak bisa hubungin handphoneku. Makanya dia ninggalin catatan di kulkas itu. Jaga-jaga kalau misalnya ada yang pulang, itu bisa baca. Ya gimana lah caranya lah gitu loh. Supaya kamu jangan di situ. Karena rumah itu memang bermasalah. Lucunya kakakku yang nomor 3 itu sempat pulang. Kan kita kan, aku kampusnya di mana, dia kampusnya di mana, beda-beda kan. Kita memang terpisah-pisah gitu. Kakakku yang nomor 3, aku inget banget, dia sempat pulang. Dan pada saat kakak pulang ada kejadian juga gak? Pada saat kakak pulang, dia sih ceritanya nggak ada apa-apa, cuma rumah kosong gitu aja. Berarti itu pada saat udah besar udah menyadari kalau rumah itu bermasalah ya? Dari kecil sih sebenarnya kita udah menyadari, cuman kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Papa sempat ngajuin mau pindah rumah dinas, cuman nggak disetujui dari pemerintah. Ini kan rumah itu kan udah disadari bermasalah, dan sebenarnya itu aku notice tuh dari pertama sih Mbak. Yang tadi cerita di awal hingga akhirnya, oh mungkin ya. Ini menurut aku ya. Kan tadi Mbak Rahel sempat cerita bahwa di sekitar itu cuma ada rumah sakit dan 2 rumah. Betul. Dan Mbak Rahel, bokapnya, bangun rumah. Dan nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Hingga akhirnya harus ada perjanjian lah ya. Atau ada syarat. Dan kemungkinan 2 rumah itu juga bisa dibangun karena ada syarat juga. Iya, betul. Oke. Kabarnya dulu waktu G30 SPKI itu banyak yang dibacok kepalanya. Rata-rata kepala sih yang kena. Nah itu dibuangnya di situ. Di sekitar rumah itu ya? Di sepanjang jalan itu. Di sepanjang jalan? Iya. Untuk di rumah sakit ada kejadian juga gak sih? Banyak banget. Apalagi kita kalau main peta umpet kan di dekat kamar mayat. Kita tuh dulu tuh kecil itu karena nggak punya teman, terkendala bahasa ya. Kita main dokter-dokteran yang jadi pasien mayat. Iya. Dan itu sempat lama juga waktu tinggal di rumah sakit itu, nyokap? 20 tahunan. Maksudnya tinggal di rumah sakit. Enggak, cuman beberapa bulan doang sih. Oh, cuma beberapa bulan. Karena setelah saya rat itu jadi kan rumah dibangunnya cepat banget. Dan mungkin tadi udah ditampilin ya sama editor kita rumah dari Mbak Rahel, rumah dinasnya ini. Bahwa pas gue lihat itu ya Mbak ya, foto itu, ternyata pohon mangganya itu masih ada. Masih ada ya Mbak ya? Itu yang mendiami di situ nenek-nenek selalu bawa sapu lidi. Nah, untuk alasan kenapa syaratnya itu harus nanam pohon mangga, terus pohon pisang ya Mbak ya? Pohon pisang 2 di belakang. Pohon jambu air 3 berjajar. Nah, itu kenapa tuh Mbak?
Pohon jambu air itu yang nempatin yang jenisnya pocong. Yang di pohon pisang itu kuntilanak. Karena aku pernah lihat daun pohon pisang itu di atasnya tuh berdiri kuntilanak tuh. Jadi dia naik turun, naik turun. Jadi sarasnya itu mungkin ya, ini mungkin menurut aku orang awam untuk tempat tinggalnya makhluk gaib ya. Iya, untuk tempat tinggalnya makhluk gaib. Makanya kan yang di belakang itu kan yang kepala dilepas itu kuntilanaknya ada di situ. Suka main-main ke dapur gitu. Hampir ya dia. Nah, terakhir Mbak Rahel lihat rumah dinas atau berkunjung ke rumah dinas itu kapan tuh Mbak? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu? Sebulan yang lalu. Tapi cuma lewat di depan aja karena kan ada yang nempatin kan. Udah ada yang nempatin ya? Iya. Nah, itu... Jangan main-main ke sana ya, please ya. Kasihan yang nempatin rumahnya. Iya. Tapi nggak sempat ini ya, maksudnya tuh silaturahmi sama yang nempatin itu ya? Penghuni gaibnya atau ininya? Manusianya? Manusianya. Enggak Ya. Enggak. Karena tuh pasti ada cerita lagi mungkin ya? Kemungkinan besar iya. Gitu. Okay. Mbak Rahel, ada cerita juga gak sih dari mama, dari ayah, atau dari kakak Mbak Rahel yang ngalamin kejadian horor di rumah dinas itu? Ada sih, tapi itu semua udah aku ceritain di channelku di Terbangun Tengah Malam. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran mengenai kelanjutan dan sudut pandang yang lain tentang rumah dinas ini, teman-teman langsung mampir aja ke channelnya Terbangun Tengah Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, Mbak Rahel, mungkin untuk video kali ini cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Makasih banyak. Ini ceritanya Udah epic diundang. banget ini. Gokil, mantap. Oh ya, dan satu lagi, kalau misalkan teman-teman yang penasaran dan mau tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama Mbak Rahel, itu teman-teman bisa langsung aja ke sosial medianya Mbak Rahel. Mbak, ada di mana nih Mbak sosial media? Sosial medianya langsung ke Terbangun Tengah Malam aja. Terbangun Tengah Malam aja. Ya, Instagramnya di follow juga ya. Nah, itu dia. Dan linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, untuk video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Rahel dari Terbangun Tengah Malam. Pamit. Bye.